Idul hari raya yang penuh dengan kebahagiaan ini, di hari yang suci, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, yang di mana hari raya Idul Adha tidak pernah lepas dengan sebuah kisah yang di mana Allah Subhanahu wa taala menguji dengan seorang yang atas kesabaran yang begitu besar, seorang nabi yang disebut sebagai Khalilullah, dialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang dimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berupaya untuk mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kepada sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, maka di saat itu kaumnya tersebut mengatakan kaumnya mengatakan, laqad wajadna aba'ana laha abidin. Sesungguhnya kami telah mengikuti daripada jejak daripada abah-abah kami, mengikuti daripada jejak daripada nenek moyang kami. Hingga apa dari peduli engkau wahai Ibrahim? Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim yang mengatakan, laqad kuntum antum fi dhalalin mubin. Kalau begitu antara kalian dan juga abah-abah kalian berada di pada suatu kesesatan yang sangat nyata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hingga pada suatu malam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari pada suatu tempat yang memberikan suatu kesempatan hingga orang-orang yang tidak ada seorang pun untuk menghancurkan daripada setiap berhala-berhala yang ada. Maka pada suatu malam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghancurkan serta meruntuhkan daripada setiap berhala-berhala hingga keesokan harinya dari sekelompok kaumnya mengatakan, man fa'ala bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan yang demikian, sungguh dia termasuk daripada orang-orang yang zalim. Maka ada seseorang yang memperhatikan dan melihat suatu kejadian tersebut, maka disebutkan fatami'na fatan yuzkaruna lahu Ibrahim. Kami mendengar dan kami melihat ada seorang pemuda yang dimana seorang pemuda yang tampan, yang gagah, maka dialah yang menghancurkan daripada Tuhan-Tuhan kita dan dialah yang disebut sebagai namanya Ibrahim. Maka dikala itu pun seorang raja mendata daripada setiap penduduk-penduduk yang ada yang namanya Ibrahim. Kemudian ditemukanlah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian didatangkan kepada suatu istana. Maka di saat itu pula seorang raja mengatakan, a'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang telah menghancurkan daripada Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Maka apa jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Allah Ibrahim yang mengatakan, bal fa'ala kabiruhum hadza fas'alu innahu yantiqun. Tanyakan kepada berhala yang paling besar, mungkin dialah yang menghancurkan daripada berhala-berhala yang kecil. Maka di saat itu membingungkan dengan suatu pertanyaan yang diucapkan, yang dilatarkan kepada Nabi Allah Ibrahim kepada seorang raja. Maka raja pun mentertawakan apa yang disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka di saat itu seorang raja mengatakan, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, apakah bodohkah engkau? Bukankah kamu tidak mengetahui bahwasanya berhala-berhala ini tidak dapat berbicara? Bagaimana mungkin aku yang akan menanyakan kepada berhala-berhala itu? Lalu apa jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Tingkatan Rajal Anbiya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kecerdasan yang disebut sebagai fatanah yang tidak diberikan kepada manusia-manusia biasa. Lalu apa jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, walima ta'budu min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadhurruhum uffi lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Wahai raja, kenapa kalau engkau tahu bahwasanya berhala-berhala ini tidak mampu berbicara dan juga tidak bisa memberikan suatu kemanfaatan dan juga kemudaratan atasmu, tidak bisa memberikan suatu keuntungan dan juga kerugian kepadamu, lalu kenapa engkau mau menyembah kepadanya? Maka di saat itu pula seorang raja tidak membalas daripada ucapan yang dilontarkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Melebihi seorang raja tersebut mengumpulkan kepada bala-bala tentaranya untuk
mengumpulkan dengan kayu bakar, hingga disebutkan dengan para ulama tafsir, bukan hanya segala kayu bakar yang dikumpulkan, bahkan daripada pepohonan-pepohonan yang akan dipersiapkan untuk berusaha membuatkan api yang sangat besar di saat itu. Lalu apa yang terjadi? Inilah seseorang yang apabila melewati atau memberikan satu nasihat kepada sang penguasa, resiko yang begitu besar. Bukankah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah mengetahui dengan satu resikonya tatkala dia memberikan suatu nasihatnya kepada suatu sang penguasa? Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditangkap, kemudian yang siap untuk dilemparkan ke dalam api yang begitu besar. Maka di saat itu pula seorang raja memerintahkan kepada para tentaranya untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api. Maka di saat itu pula hampir masuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Bahkan disebutkan para ulama mufassirin, saat malaikat Jibril memberikan suatu tawarannya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saat itu Nabi Allah malaikat Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, hal laka ilayya haja?" Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh dengan suatu bantuanku di saat ini? Lalu apa jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Allah Ibrahim yang mengatakan, "Amma ilaika falah." Kalau engkau yang menolongku di saat ini wahai Jibril, maka engkau tidak akan pernah mampu. Fa amma ilallahi fana'am. Namun yang di saat ini aku butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka ketahuilah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penyelamatan kepada malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah tidak memerintahkan kepada awan untuk menghujani api yang begitu besar, memadamkan kepada api yang untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah juga tidak memerintahkan kepada angin untuk meniup yang begitu besar, hanya memadamkan api yang begitu besar yang dimana sudah siap membakar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala sang penguasa api, Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kepada api, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadilah dingin dan berikan suatu keselamatan atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka di saat itu pula sebuah api yang menturuti dengan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tidak mengetahui bahwasanya zat api adalah sifatnya yang membakar, akan tetapi tunduk dari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya agar tidak membakar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Cukupkah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian besar tersebut kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Tidak, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengulangi dan menguji lagi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dikala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sudah lama dalam menikah, menginginkan dengan sebuah anak, menginginkan dengan seorang anak yang jadi anak yang soleh, akan tetapi ditunggu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan dengan seorang anak, maka di usia yang sangat tua, namun tidak mematahkan semangat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dengan sebuah anak yang soleh, seseorang anak yang bakal melanjutkan perjuangan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya pun yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, serta Allah mengabadikan daripada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa di antara doanya? Nabi Allah Ibrahim yang mengatakan, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, karuniakan aku dengan seorang anak, dengan anak yang saleh. Maka dikala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada doanya yang pada sebelumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan dengan seorang anak,
dengan umur yang begitu tua hingga umur yang masa yang panjang, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan dengan seorang anak, yang anak tersebut yang akan menjadi satu membantu dan melanjutkan perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka di saat itu anaknya tersebut yang bakal menjadi seorang nabi, yang bakal mengajak kepada orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu begitu lahir Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian turunlah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan daripada anak dan istrinya di suatu lembah yang tidak ada sebuah tanda-tanda kehidupan di saat itu. Maka Nabi Allah Ibrahim membawa kepada istri dan anaknya untuk pergi pada suatu tempat yang tidak ada sebuah tanda-tanda kehidupan di saat itu, kemudian meninggalkan anak istrinya di saat itu, kemudian melanjutkan suatu perjalanan untuk pulang. Maka seorang istrinya memanggil dan mengejar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ya Ibrahim, lima taraktana ilayya?" Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Sampai mengulangi beberapa ucapan beberapa kali. Namun Nabi Allah Ibrahim la yaltafitul yaminan wala shimalan wala wara'an. Nabi Ibrahim tidak menoleh ke arah kanan dan kiri ataupun di belakang. Kemudian Nabi Allah Ibrahim melanjutkan suatu perjalanan. Kemudian Siti Hajar mengejar kepada Nabi Allah Ibrahim dan mengulangi dengan satu pertanyaan yang sama, namun tidak dijawab kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terus melanjuti perjalanan hingga tidak berani menoleh arah kanan dan ke kiri ataupun maupun ke belakang. Maka di saat itu Siti Hajar mengubah daripada pertanyaannya, mengubah daripada persoalannya dan mengatakan, "Ya Ibrahim, hal Allahu amaraka bihadza?" Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu agar engkau tinggalkan aku di sini? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Na'am." Ini merupakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan daripada anak dan istrinya di suatu lembah yang tidak ada satu tanda-tanda kehidupan. Andai kata saja hewan yang akan dititipkan, yang akan ditaruh di suatu tempat tersebut, niscaya hewan pun akan mati dalam keadaan kelaparan. Tidak ada satu tempat berteduh, tidak ada satu penghijauan, tidak ada sesuatu bebatuan, tidak ada mata air, tidak ada suatu makanan yang dapat bisa menganjal daripada perutnya, terkecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau bahwasanya Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini, fa innahu la yudayyi'una, karena sesungguhnya kami yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang hambanya, tidak pernah untuk melantarkan kepada seorang hambanya. Hingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melanjutkan pada suatu perjalanan yang sangat jauh hingga tidak terlihat daripada anak dan istrinya. Lalulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menoleh ke arah belakang. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, di saat ini telah kutinggalkan kepada anak dan istriku, ya Allah. Maka aku titipkan kepada Engkau, ya Allah, agar mereka tidak mengerjakan, agar mereka tidak melakukan hal-hal kemaksiatan kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah." Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kepada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hingga pada suatu saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun menjemput kepada anak dan istrinya untuk dibawa pulang. Hingga ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika umur yang sedikit dewasa daripada sebelumnya, maka di saat itu pula lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan lagi sebuah ujian yang begitu besar, yang dimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan suatu wahyu melewati daripada mimpinya untuk menyembelih daripada putranya Ismail alaihissalam. Maka di saat itu pula bahwasanya datang kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan mengatakan, "Ya Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku yang menyembelihmu. Ketika seorang anak yang didik dengan seorang orang tuanya
yang dimana mengenalkan kepada kalimat tauhid di dalam hatinya, yang menancapkan dengan suatu keyakinan bahwasannya Allah adalah Rabb-nya, dengan suatu ketauhidannya yang begitu kokoh, yang begitu kuat, maka seorang anak tersebut mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah, jikalau bahwasannya ini merupakan daripada perintah Allah, if'al ma tu'mar, lakukan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untukmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau mendapatiku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Maka di saat itu pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memeluk kepada seorang anaknya dengan pelukan yang sangat meyakinkan kepada anaknya agar bahwasanya mau agar disembelih. Maka keluarlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya keluar daripada rumahnya. Dalam beberapa langkah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan salah seorang, yang dimana seseorang tersebut mendekati kepada Nabi Allah Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, ila aina anta tadhhab, wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wa adhabu ilal jabal, sesungguhnya aku akan tiba di pada suatu bukit. Ma fa'ala huna, apa yang kau lakukan di sana wahai Ibrahim? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, amarallahu li an azbahu ibni, Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih daripada putraku. Lalu apa jawaban kepada seseorang tersebut? Wahai Ibrahim, dari mana engkau mendapatkan dengan sebuah kabar hingga engkau berani menyembelih kepada anakmu? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, tadi malam aku bermimpi dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya mimpi para anbiya adalah hak, mimpi para anbiya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada seseorang tersebut, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih daripada putraku. Maka seseorang tersebut mengatakan, ya Ibrahim, kenapa engkau lebih meyakini atas mimpimu dan engkau ingin ngebunuh daripada anakmu wahai Ibrahim? Tidakkah engkau menginginkan dengan seorang anak pada sebelumnya? Allah mengujimu, tidak diberikan dengan seorang anak hingga umurmu usia yang sangat tua. Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak menjawab sepatah pun. Melebihi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengambil dengan beberapa batu, kemudian melemparkan kepada arah kepada orang tersebut dan sambil mengatakan, idhab ya la'in, pergilah wahai yang terlaknat. Karena sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengetahui sesungguhnya yang bertanya tersebut bukanlah manusia biasa. Terus yang bertanya tersebut adalah iblis yang berusaha untuk menggagalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lemparan tersebutlah yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum syar'i dikala orang-orang yang melaksanakan ibadatul haji, yaitu dengan sebutan lempar jumrah. Maka lemparan tersebutlah yang disebut sebagai jumratul ula. Maka di saat itu pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melanjutkan daripada suatu perjalanannya, hingga di tengah perjalanan dia berjumpa lagi kepada seseorang yang hampir serupa dan menanyakan kepada orang pertanyaan yang hampir mendekati kesamaan pada sebelumnya. Wahai Ibrahim, ila aina tadhhab, wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mengatakan, wa adhabu ila jabal, aku akan pergi pada suatu bukit dan aku akan tiba di pada suatu bukit. Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untukmu wahai Ibrahim? Amarallahu li an azbahu ibni, karena sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih daripada putraku Ismail alaihi salam. Kemudian seseorang tersebut mengatakan lagi, wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak ingin membunuh daripada anak wahai Ibrahim? Bukankah yang pada sebelumnya engkau menginginkan dengan seorang anak yang bisa melanjutkan perjuangan dakwahmu agar anakmu bisa mengajak orang-orang agar bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kepada sesembahan-sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ucapan kata-kata iblis ini hampir mendekati kebenaran, akan tetapi memiliki dengan satu tujuan besar di saat itu. Namun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan iman yang kokoh, dengan para iman yang anbiya yang begitu kuat, mengetahui bahwasanya berencana iblis tersebut untuk mengugahkan daripada iman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
tidak berkata apapun terkecuali mengambil batu kemudian melemparkan kepada arah iblis tersebut yang mengatakan, idhab ya la'in, pergilah wahai yang terlaknat. Maka di saat itu iblis tersebut pun lari dalam keadaan terbirit-birit hingga sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melanjutkan lagi pada suatu perjalanannya, hampir sampai kemudian berjumpa lagi kepada seseorang yang hampir serupa dan bertanya hal yang sama. Dia mengatakan, wahai Ibrahim, dan begini dan begitu. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan lemparan yang kedua tersebut yang disebut sebagai Jumratul Wusta, berjumpa kepada iblis tersebut dengan ketiga kalinya hampir sampai daripada suatu jabal. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melemparkan lagi kepada sosok iblis tersebut. Maka lemparan yang ketigalah yang disebut sebagai Jumratul Aqabah, yang sebagaimana orang-orang haji yang melemparkannya dengan disebutkan dengan lempar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tibalah daripada suatu bukit, kemudian menentangkan daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk siap disembelih. Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengasah daripada pisaunya, mengasah daripada parangnya untuk siap menyembelih kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka di kala itu pula Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika saat parang tersebut berada di lehernya Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun enggan untuk menyembelih karena merasa kasihan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka Nabi Allah Ismail berwasiat kepada abahnya dan mengatakan, wahai abah, jika engkau ingin menyembelihku nanti, wahai abah, maka tajamkan pisaumu lebih terdahulu agar saat aku disembelih aku dalam keadaan yang telah beronta-ronta. Wahai abah, jika engkau ingin menyembelihku nanti, maka palingkanlah wajahmu agar engkau tidak merasakan rasa kasihan dan ibah kepadaku. Wahai abah, jika engkau ingin menyembelihku nanti, maka ikatlah daripada tangan dan kakiku agar aku dalam tidak meronta-ronta dalam penyembelihan. Wahai abah, dan permintaanku yang terakhir, dikala engkau akan menyembelihku nanti, maka lepaskan dulu bajuku, dan aku khawatir tatkala penyembelihan nanti, wahai abah, dan darah tersebut pun akan menyirami daripada bajuku, aku khawatir bahwasanya ibuku yang melihat dari pakaianku yang berlumuran darah di saat itu membuat hati akan sedih dan mengingat kepadaku, wahai abah. Maka di saat itu pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menangis apa yang disampaikan, apa yang diwasiatkan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian memeluk kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menutup daripada matanya. Kemudian siap untuk menggoyangkan daripada parangnya di leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka tercurahlah dengan sebuah darah yang begitu banyak. Akan tetapi darah yang tercurah tersebut bukanlah daripada leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada malaikat Jibril mengambilkan sebuah kibas di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, menggantikan posisi Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka yang terpotong, yang tersembelih tersebut adalah kibas dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penuh dengan suatu persejarah, penuh dengan suatu ibarat, penuh dengan suatu ikhtibar, penuh dengan suatu latihan, penuh dengan suatu ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, penuh dengan suatu pelajaran yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, petik daripada hikmahnya. Apa di antaranya? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih kita ajurkan, lebih kita dulukan atas segala daripada perintahnya. Jangan pernah mau untuk melalaikan suatu hal perkara yang mendatangkan kelalaian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dan daripada faktor yang kedua, dari opsi yang kedua, bahwasanya suatu pelajar yang berharga tatkala Nabi Allah Ismail alaihissalam mentaati dari apa yang diperintahkan oleh daripada kedua orang tuanya, selebih daripada merintah mengikuti dengan anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada perintah-perintah Allah, kemudian mengikuti apa yang dimau daripada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah Allah yang berbahagia, dan di hari yang penuh dengan suci ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di hari yang penuh dengan berkah ini yang Allah Subhanahu wa taala sucikan di hari ini, maka di hari ini pula kita dianjurkan untuk menyambung daripada tali silaturahmi. Dan silaturahmi yang paling besar adalah tatkala di hari ini, di hari raya Idul Adha, kita datang kepada kedua orang tua kita, kita sambut mereka dengan satu sambutan kehangatan. Kemudian kita ambil daripada tangan mereka, kita ambil daripada kaki mereka, kemudian kita cium daripada tangan mereka. Kita hendaknya menghinakan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Ambil daripada tangannya, cium daripada tangannya, cium daripada pipinya, cium daripada keningnya, cium daripada lututnya, cium daripada kakinya, mengharapkan meminta ampunan kepada kedua orang tua. Bukankah seseorang yang akan dihapuskan daripada segala-gala kesalahan dan dosa, terkecuali orang yang mendapatkan ridha daripada kedua orang tuanya? Bukankah ridha daripada kedua orang tua yang mendatangkan daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala? Hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ridha Allah fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridha Allah tergantung daripada ridha kedua orang tua, dan kebalikannya pula, murkanya Allah tergantung daripada murkanya kedua orang tua. Maka daripada itu Al-Fakir mengajak antum sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan daripada umur kedua orang tua kami ya Allah, panjangkan daripada umur daripada anak istri kami ya Allah, ya Allah ya Rabb, hapuskan daripada dosa kami ya Allah, dosa daripada orang tua kami ya Allah, dosa daripada guru-guru kami ya Rabb, baik orang tua kami yang masih ada ataupun orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami memohon ampunan kepada Engkau ya Allah, kami menghinakan diri kami di hadapan Engkau ya Allah, ya Allah ya Rabb, tidak ada sesuatu yang mulia terkecuali Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang bisa untuk menghinakan terkecuali Engkau ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Andai bahwasanya umur kami tidak sampai di suatu kedepannya ya Allah, maka wafatkan kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Jangan kau pisahkan ruh serta jasad kami ya Allah, jangan kau pisahkan ruh serta jasad kami ya Rabb, terkecuali kami membawa kalimatul haq, kalimatul tauhid, yakni betul kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ahsana kalam kalamullah al-malikul allam, wallahu subhanahu wa ta'ala biqaulil muhtadun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ighraman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق وبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بدأت به بنفسه وثنى بملائكة مسبح قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى عن الخلفاء الراشدين الذين يعدلون ساداتنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى وكفرة المشركين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأهل المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.